Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nabi Herimanto dari kelas 11 MIPA 3 nomor absensi 29. Kali ini saya akan meresensi buku novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch. Novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Witch ditulis oleh Bapak Buya Hamka dan diterbitkan oleh PT Bulan Bintang pada tahun 2012 yang terdiri dari 236 halaman dengan nomor ISBN 97941805556. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati yang terhalang oleh adat istiadat yang ada. Zainuddin merupakan seorang anak laki-laki dengan kehidupannya yang malang, sedangkan Hayati merupakan seorang anak perempuan dari keluarga yang terpandang. Pada saat itu, Zainuddin memutuskan untuk pergi ke kampung halaman ayahnya. Sesampainya di sana, ia tinggal bersama keluarga ayahnya. Kisah cinta mereka bermula pada saat Zainuddin meminjamkan payung kepada Hayati. Ibarat kata, mereka berdua jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sejak saat itulah, Zainuddin dan Hayati saling mengirimkan surat satu sama lainnya. Hingga para penduduk tanah Batipuh atau Minangkabau mengetahui hubungan mereka. Namun sayangnya, hubungan Zainuddin dan Hayati tidak direstui oleh nenek mama Hayati karena Zainuddin tidak bersuku dan beda budaya. Hal ini membuat hati Hayati hancur, terutama Zainuddin. Karena Hayati memutuskan hubungan dengan Zainuddin dan menikah dengan Aziz, kakak dari sahabatnya Khotijah. Sejak saat itulah Zainuddin memutuskan untuk pergi ke Surabaya. Selama di sana, Zainuddin sangat bekerja keras hingga menjadi pengarang terkenal di Jawa. Singkatnya, Aziz dipindah tugaskan ke Surabaya, di mana hal ini menyebabkan Zainuddin, Aziz, dan Hayati dapat bertemu kembali. Rasa cinta Zainuddin terhadap Hayati masih tetap sama, namun Zainuddin tersadar bahwa Hayati sudah menjadi milik orang lain. Seiring berjalannya waktu, sifat buruk Aziz mulai terungkap, di mana ia suka mabuk-mabukan dan bermain dengan perempuan-perempuan lainnya. Hingga suatu ketika, Aziz mengalami kebangkrutan. Hayati pun meminta bantuan kepada Zainuddin. Aziz yang mengetahui hal ini sangat merasa bersalah kepada Hayati. Kemudian, ia menceraikan Hayati dan bunuh diri. Hayati pun mencoba berharap kepada Zainuddin. Namun, Zainuddin sudah terlanjur kecewa kepada Hayati. Zainuddin pun memulangkan Hayati ke tanah Batipuh atau Minangkabau dengan memesankan tiket kapal Van der Witch. Namun sayangnya, sebelum kapal tersebut tiba di pelabuhan, kapal itu tenggelam. Zainuddin yang sedang membaca koran mengetahui tenggelamnya kapal Van der Witch yang dinaiki oleh Hayati sangat terkejut, dan ia segera pergi ke Tuban bersama Muluk. Sesampainya di sana, ternyata Hayati selamat, namun dalam keadaan kritis. Hayati pun sangat merasa senang bisa bertemu dengan Zainuddin untuk terakhir kalinya. Dibacakanlah 2 kali syahadat. Hayati pun meninggal dunia. Sejak meninggal dunianya Hayati, kesehatan Zainuddin semakin memburuk, hingga Zainuddin meninggal dunia karena rasa penyesalannya yang tak henti-henti. Kelebihan dari novel ini menurut saya terdapat berbagai macam kalimat romantis atau puitis yang dapat menyentuh hati para pembaca. Terdapat nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pembelajaran. Kemudian untuk penggambaran tokoh, watak tokoh, latar tempat, serta adat istiadat digambarkan dengan sangat jelas sehingga para pembaca dapat ikut berimajinasi atau membayangkan apa yang sedang diceritakan. Sedangkan untuk kekurangannya menurut saya terlalu banyak surat yang ditampilkan sehingga menurut saya itu membosankan. Kemudian ada kalimat yang bertele-tele dan susah untuk dipahami. Saran dan kritik saya sebaiknya tidak terlalu banyak menampilkan surat antara Zainuddin dan Hayati. Kemudian menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami para pembaca, serta tidak perlu menggunakan kalimat yang bertele-tele. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil ialah novel ini merupakan novel yang menceritakan tentang kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati karena perbedaan adat serta penyesalan mereka.
Dan ini merupakan salah satu novel yang sangat bagus, namun menurut saya masih ada kekurangan di dalamnya. Kemudian nilai-nilai yang dapat kita ambil ialah selalu tabah, bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Kemudian saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, menghormati dan menghargai orang tua, bersikap lemah lembut, rendah hati kepada orang walaupun orang itu pernah menyakiti hati kita. Sedangkan untuk nilai moral agamanya, ingatkan kita agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di jalan yang benar dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa dan masih banyak lagi.